Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak ada 3 perubahan ini di media sosial mantan, maka mantan masih berharap untuk kembali bersamamu. Ya. Nah, zaman media sosial ini, maka media sosial itu menempati tempat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita bangun tidur saja, belum ngapa-ngapain, yang pertama kali kita lakukan adalah nyari HP, ngeliat dulu perubahan apa yang terjadi di media sosial kita. Posting sesuatu, berapa banyak yang like, berapa banyak yang share, dan seterusnya. Nah, begitu juga saat terjadi perpisahan dengan mantan, maka media sosial itu adalah ukuran yang paling penting untuk melihat apakah mantan masih mau balik atau tidak. Kalau tidak ada 3 perubahan ini, maka mantan masih terus memelihara peluang, ya, menjaga peluang untuk bisa kembali bersama kita lagi. Perubahan yang pertama, di profil mantan, ya, mantan tidak melakukan perubahan tentang status. Misal kalau suami istri, ya, status menikah kan, bahkan dicantumkan siapa nama suami atau nama istrinya. Ketika tidak terjadi perubahan status pada profil di media sosial mantan, itu menunjukkan arti yang sangat banyak. Satu, dia masih menghargai keberadaan kita. Yang kedua, dia tidak mau orang lain tahu jika dia sudah berpisah dengan kita. Yang ketiga, dia juga tidak mencari pengganti kita. Tapi ketika status itu berubah dari menikah menjadi misal single parent, itu kan sama saja dengan dia mengundang orang lain untuk datang ke kehidupannya, untuk mendekati dia. Atau kalau yang belum menikah juga begitu. Misal di status itu ada tertulis punya hubungan, misal dengan kita. Nah, sekarang statusnya berubah jadi single, nah itu kan sama saja dengan dia sedang mengundang orang untuk mendekati dia. Nah, tidak terjadi perubahan pada status hubungan, ya, atau pasangan suami istri atau calon suami calon istri di media sosial mantan. Yang kedua, mantan tidak menghapus postingan apapun yang berhubungan dengan kita. Foto-foto, komen-komen kita, ya, video-video lagi piknik, lagi jalan, lagi kemanapun saat masih bersama kita. Semuanya tetap ada di situ. Ya, apa mantan belum sempat? Enggak. Mantan punya banyak waktu untuk melakukan itu. Tetapi memang dia tidak menghapusnya. Pesannya sama tuh. Mantan tetap menjaga peluangnya untuk kembali bersama kita lagi, dan mantan tidak mau orang tahu jika dia sudah berpisah dengan kita. Kenapa demikian? Karena kalau sampai orang yang tahu mantan bersama kita, kemudian terlihat tuh mantan menghapus postingan-postingan foto-foto saat masih bersama kita, maka orang bakal tahu kalau mantan sudah berpisah dengan kita. Sehingga apa yang terjadi, orang akan mendekat kepada mantan, atau paling tidak bertanya,
kok dihapus ya foto-foto dengan kita, misal begitu. Nah, jadi tidak ada perubahan yang kedua itu. Foto-foto kita, komen-komen kita, dan semuanya masih lengkap di media sosial mantan, dan mantan tetap aktif menggunakan media sosial seperti biasanya. Kecuali kalau mantan kemudian memang tidak aktif lagi menggunakan media sosial dan dia tidak melakukan perubahan apapun pada media sosialnya, wajar ya. Tetapi ini mantan tetap aktif, artinya kalau dia tetap aktif, dia punya banyak waktu dan kesempatan untuk melakukan perubahan, dan perubahan itu sama sekali tidak dia lakukan. Artinya dia tetap menjaga peluangnya untuk kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, mantan tidak memblokir media sosial teman-teman, sahabat, saudara-saudara kita, dan seterusnya. Dia tetap berteman di media sosial. Kalau misal teman atau sahabat kita komen di postingan dia, dia pun memberikan responnya, dia menjawab komen-komen tadi dengan seperti biasanya. Karena apa? Karena teman, sahabat, saudara kita itu penting sekali itu. Orang yang betul-betul ingin berpisah, maka di media sosial yang pertama kali dia lakukan, bahkan sebelum dia menghapus postingan-postingan dia ya bersama orang yang ingin dia lupakan, yang pertama kali dia lakukan juga memblokir media sosial dari teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara dari orang yang ingin dia lupakan ya. Itu tanda kalau dia betul-betul ingin melupakan. Tetapi ketika dia tetap berteman, bersahabat, dan seterusnya, nah itu menunjukkan bahwa dia tetap menginginkan untuk bisa kembali bersama kita lagi. Nah, mesti kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan nasib akun media sosial kita yang dia blokir? Oh, zaman sekarang orang juga memahami ya, jika yang namanya seperti suami istri, itu ketika bertengkar, biarpun satu rumah, ya, saling memblokir media sosial itu sesuatu yang biasa tuh. Orang memahami itu, oh, ini lagi bertengkar nih. Kok suaminya jarang memberikan komen di media sosial. Dilihat pertemanannya, oh lagi tidak berteman. Jadi itu sesuatu yang biasa, ya. Nah, tetapi selama tidak ada 3 perubahan itu menunjukkan bahwa mantan masih memiliki keinginan yang kuat untuk bisa kembali bersama kita lagi. Nah, jika keadaannya seperti itu, yang paling penting kita lakukan sekarang perbanyak berdoa, ya, agar mantan secepatnya bisa kembali bersama kita lagi. Insya Allah, jika kita mau berdoa, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, karena doa itu adalah yang paling penting di sisi Allah. Laisa sayun akrama alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.